Nah, sekarang sudah paham kan apa itu bilangan bulat dan pecahan? Sudah tahu juga kan caranya mengurutkan bilangan bulat dan pecahan? Jadi, gimana? Ternyata matematika itu seru ya? Nggak seram kan matematika itu? Oke, next. Sekarang, mari kita belajar operasi hitung bilangan bulat dan pecahan. Biar lebih mudah memahami, kita langsung ke contoh aja yuk. Yang pertama, mari kita belajar operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Contoh soal operasi penjumlahan bilangan bulat. Mia mempunyai 2 boneka di rumahnya. Ketika ulang tahun, Mia mendapatkan hadiah sebanyak 3 boneka lagi. Jadi, berapakah boneka yang dimiliki Mia sekarang? Untuk menyelesaikan soal tersebut, kita bisa menggunakan garis bilangan untuk memaknai penjumlahan 2 ditambah 3. Karena Mia memiliki 2 boneka, maka dari titik asal yaitu titik 0, bergerak 2 satuan ke kanan. Kemudian, karena mendapatkan 3 boneka lagi, berarti dari titik awal tadi yaitu titik 2, kita terus bergerak 3 satuan ke kanan, sehingga hasil akhirnya adalah 5. Jadi, boneka yang dimiliki Mia sekarang adalah, yap, betul, 5. Yang perlu kamu ingat adalah bahwa selisih antara 2 bilangan bulat sama dengan jarak kedua bilangan tersebut pada garis bilangan. Misalnya, perhatikan garis bilangan di bawah ini ya. Selisih antara 2 dengan 6 adalah 4. Karena 6 dikurangi 2 adalah 4. Dan selisih antara negatif 1 dengan 2 adalah 3. Karena 2 dikurangi negatif 1 sama dengan 3. Sekarang kita lanjut ke contoh soal pengurangan bilangan bulat. Jadi, Mia mempunyai 5 pasang sepatu di rumahnya. Karena sedang senang hati, Mia memberikan 2 pasang sepatunya kepada sepupunya. Jadi, berapakah pasang sepatu yang dimiliki Mia sekarang? Yuk kita selesaikan soalnya. Jadi, bentuk dari soal tersebut adalah 5 dikurang 2. Awalnya, Mia memiliki 5 pasang sepatu. Maka, dari titik 0 kita bergerak 5 satuan ke kanan. Karena dikurang 2 pasang sepatu, berarti panah berbalik arah ke kiri dan bergerak sebanyak 2 satuan. Sehingga jika kita perhatikan garis bilangannya, maka kita akan berhenti pada titik 3. Jadi hasil akhirnya adalah 3. Diperhatikan ya, bahwa 5 dikurang 2 sama dengan penjumlahan 5 ditambah negatif 2. Panah ke kiri menunjukkan arah pengurangan oleh bilangan positif atau penjumlahan dengan bilangan negatif. Jadi, banyak sepatu yang dimiliki Nia sekarang adalah 5 pasang sepatu dikurangi dengan 2 pasang sepatu. Yap, betul, ada 3 pasang sepatu. Contoh lagi ya, biar kita makin paham. Seorang penyelam amatir mula-mula berlatih menyelam di kedalaman 2 meter di bawah permukaan laut. Setelah merasa lancar menyelam di kedalaman 2 meter, kemudian ia turun lagi hingga kedalaman 5 meter di bawah permukaan laut. Jadi, berapakah selisih kedalaman pada 2 kondisi tersebut? Begini caranya. Negatif 5 mewakili posisi 5 meter di bawah permukaan laut. Kita anggap permukaan laut sebagai titik 0. Sedangkan negatif 2 mewakili posisi 2 meter di bawah permukaan laut. Bentuk soal tersebut bisa kita tuliskan dengan negatif 2 dikurang dengan negatif 5.
Untuk lebih jelasnya, perhatikan ilustrasi di bawah ini ya. Dari titik 0, kita bergerak sebanyak 2 satuan ke kiri. Karena dikurang, maka kita bergerak 5 satuan ke arah sebaliknya, yaitu ke arah kanan. Jadi, dari gambar tersebut diperoleh negatif 2 dikurangi negatif 5 sama dengan 3. Jadi, selisih kedalaman penyelam pada dua kondisi tersebut adalah 3 meter. Jangan di-skip dulu dong. Sekarang kita masih mau belajar sifat-sifat operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Sifat 1, yaitu sifat komutatif. Secara umum, jika A dan B adalah sebarang bilangan bulat, maka berlaku A ditambah B sama dengan B ditambah A. Yang jadi pertanyaan, apakah sifat komutatif juga berlaku pada operasi pengurangan? Ternyata tidak. Contohnya bisa kita lihat pada contoh berikut ini. 780 dikurangi 120 sama dengan 660. Nah, sekarang kalau kita tukar posisi angkanya menjadi 120 dikurangi dengan 780, hasilnya ternyata adalah negatif 660. Ternyata jika susunan bilangan yang dikurangi dan pengurangnya tidak sama, hasilnya pun tidak sama. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa pada operasi pengurangan tidak berlaku sifat komutatif. Sifat yang kedua, sifat asosiatif. Selain sifat komutatif, pada penjumlahan bilangan bulat juga berlaku sifat asosiatif atau pengelompokan. Secara umum, jika A, B, dan C adalah sebarang bilangan bulat, maka berlaku A ditambah dalam kurung B ditambah C, tutup kurung, sama dengan buka kurung A ditambah B, tutup kurung ditambah C. Yang dikelompokkan itu maksudnya yang ditulis di dalam tanda kurung. Dan yang dikelompokkan itu kita kerjakan terlebih dahulu, baru setelahnya kita jumlahkan dengan yang tidak ada di dalam kurung. Biar lebih paham, kita ke contoh ya. Misal, ada A sama dengan 120, B sama dengan 30, dan C sama dengan 70. Yang pertama, mari kita kerjakan apabila yang dalam kurung itu 30 dan 70. Sehingga bentuk soalnya adalah 120 ditambah buka kurung 30 ditambah 70 tutup kurung. Sama dengan 120 ditambah 100 sama dengan 220. Nah, bagaimana jika yang kita kelompokkan adalah A dan B? Jadi bentuk soalnya adalah dalam kurung 120 ditambah 30, tutup kurung ditambah 70, sama dengan 150 ditambah 70, sama dengan 220. Ternyata A ditambah dalam kurung B ditambah C, hasilnya akan sama dengan A dalam kurung A ditambah B, tutup kurung, tambah C. Untuk mengecek kebenaran sifat asosiatif dan distributif, lengkapi tabel berikut yuk. Contohnya untuk baris yang pertama, kita punya A sama dengan 1, B sama dengan min 6, C sama dengan min 11. Ternyata setelah dihitung, A ditambah B akan sama dengan B ditambah A, yaitu negatif 5. Dan buka kurung A ditambah B, tutup kurung ditambah C, hasilnya akan sama dengan A ditambah buka kurung B ditambah C, tutup kurung, yaitu negatif 16. Lengkapi hasil yang lain ya, supaya kamu terbiasa dalam menyelesaikan persoalan matematika. Dan tahukah kamu bahwa dengan memanfaatkan sifat-sifat asosiatif, bilangan bulat komutatif, dan asosiatif, kita bisa menyelesaikan masalah dengan lebih sederhana loh. Ternyata, bilangan bulat punya sifat-sifat yang lain loh. Yang pertama,
penjumlahan bilangan genap ditambah bilangan genap. Perhatikan tabel berikut ya. Setelah itu, isilah kolom bilangan 1 dan bilangan 2 dengan sebarang bilangan bulat genap. Nah, kita langsung coba ya. Untuk bilangan 1, kita ambil bilangan genap 6. Dan bilangan bulat genap yang kedua, kita ambil angka 8. Nah, coba dihitung ya. Bilangan 1 ditambah bilangan 2 sama dengan 6 ditambah 8. Ternyata hasilnya bilangan genap kan? Nah, berapa coba? Nah, benar, hasilnya 14. Bilangan genap kan 14 itu? Jadi, ternyata bilangan genap jika dijumlahkan dengan bilangan genap akan menghasilkan bilangan genap juga. Yuk lanjut sifat yang kedua, yaitu penjumlahan bilangan genap ditambah bilangan ganjil. Langsung kita coba hitung aja ya. Jadi, untuk bilangan yang pertama, kita ambil bilangan genap. Bilangan yang kedua, kita ambil bilangan ganjil. Yuk dihitung bilangan pertama ditambah bilangan kedua. Kita ambil bilangan pertama yaitu angka 6 dan bilangan kedua angka 7. Sehingga bilangan 1 ditambah bilangan 2 sama dengan 6 ditambah 7. Sama dengan, yap betul, 13. Dan 13 itu merupakan angka ganjil. Ternyata penjumlahan antara bilangan bulat genap dengan bilangan bulat ganjil akan menghasilkan bilangan bulat ganjil. Nah, jangan lupa ya untuk mencoba angka-angka yang lainnya biar kamu lebih mahir menghitung. Sifat yang ketiga, penjumlahan bilangan ganjil ditambah bilangan ganjil. Coba perhatikan tabelnya ya. Setelah itu, isi tabel bilangan 1 dengan angka ganjil dan tabel bilangan 2 dengan angka ganjil juga. Setelahnya, coba kamu hitung bilangan 1 ditambah bilangan 2. Misal kita ambil bilangan 1 yaitu angka 3, bilangan 2 angka 5. Jadi, bilangan 1 ditambah bilangan 2 adalah 3 ditambah 5 sama dengan 8. Nah, jadi apa kesimpulannya? Iya, ternyata bilangan bulat ganjil apabila dijumlahkan dengan bilangan bulat ganjil lainnya, hasilnya menjadi bilangan bulat genap. Setelah belajar penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat, mari sekarang kita belajar perkalian dan pembagian bilangan bulat. Yang pertama, perkalian bilangan bulat. Pernahkah kalian melihat resep dokter seperti berikut? Resep dokter tersebut bermakna bahwa pasien tersebut sebaiknya meminum obat 3 kali dalam 1 hari. Dengan kata lain, 3 kali sehari sama dengan 3 dikali 1 hari. Sama dengan 1 ditambah 1 ditambah 1. Contoh lainnya, suatu gedung tersusun atas 5 lantai. Jika tinggi satu lantai gedung adalah 6 meter, tentukan tinggi gedung tersebut tanpa atap. Jika permasalahan tersebut kita sajikan dalam bentuk perkalian, maka bentuknya adalah 5 dikali 6. Sama dengan 6 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 6. Atau 6-nya itu sebanyak 5 kali. Jadi hasilnya adalah 30. Tinggi gedung tersebut adalah 30 meter. Nah, dalam perkalian dan pembagian bilangan bulat, ternyata ada 3 sifat. Sifat yang pertama, yaitu perkalian bilangan bulat positif dan negatif. Untuk mengenal perkalian bilangan bulat, baik positif maupun negatif, silakan simak contoh berikut. Yang A, 2 dikali negatif 7, sama dengan negatif 14. Yang B, 3 dikali negatif 7 sama dengan negatif 21. C, 4 dikali negatif 7 sama dengan negatif 28. D, 5 dikali negatif 7 sama dengan negatif 35. Yang E, 6 dikali negatif 7 sama dengan negatif 42.
Pada contoh tersebut dapat dipahami jika hasil perkalian dari bilangan bulat positif dengan bilangan bulat negatif akan selalu menghasilkan bilangan bulat negatif. Sehingga dapat dinyatakan untuk setiap bilangan bulat A dan B selalu berlaku A dikali negatif B sama dengan negatif dalam kurung A dikali B. Sifat yang kedua yaitu sifat perkalian dua bilangan bulat negatif. Untuk memahami perkalian dua bilangan bulat negatif, dapat kita lihat pada contoh berikut. A. Negatif 4 dikali negatif 3 sama dengan 12. B. Negatif 5 dikali negatif 2 sama dengan 10. C. Negatif 7 dikali negatif 5 sama dengan 35. Untuk contoh yang lain, coba kalian hitung sendiri ya. Nah, pada contoh perkalian dua bilangan bulat negatif di atas, dapat disimpulkan jika hasil kali antara dua bilangan bulat negatif akan selalu menghasilkan bilangan bulat positif, sehingga dapat dinyatakan setiap bilangan bulat A dan B selalu berlaku negatif A dikali negatif B sama dengan A dikali B, jadi hasilnya positif. Yang ketiga, perkalian bilangan bulat dengan 0. Untuk perkalian bilangan bulat dengan 0, dapat sobat pahami dengan melihat contoh berikut ini. Yang pertama, 39 dikali 0 sama dengan 0. 0 dikali negatif 15 sama dengan 0. Negatif 23 dikali 0 sama dengan 0. Jadi, menurut contoh di atas, dapat diambil kesimpulan jika semua bilangan apabila dikalikan dengan 0 akan selalu menghasilkan 0. Sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat pada perkalian. 1. Sifat komutatif atau pertukaran. A dikali B sama dengan B dikali A. Contohnya, 4 dikali 8 sama dengan 8 dikali 4 sama dengan 32. Yang kedua, sifat asosiatif atau pengelompokan. A dikali buka kurung B dikali C tutup kurung sama dengan buka kurung A dikali B tutup kurung dikali C. Contohnya, 4 dikali buka kurung 5 dikali 6 tutup kurung sama dengan buka kurung 4 dikali 5 tutup kurung dikali 6 sama dengan 120. Dan yang ketiga adalah sifat distributif atau penyebaran. Pada operasi perkalian terhadap penjumlahan, A dikali dalam kurung B ditambah C tutup kurung sama dengan buka kurung, jadi A-nya dikali ke B lalu ditambah A dikali ke C. Contohnya, 2 dikali buka kurung 3 ditambah 4 tutup kurung sama dengan buka kurung 2 dikali 3 tutup kurung ditambah buka kurung 2 dikali 4 sama dengan 14. Lalu pada operasi perkalian terhadap pengurangan, A dikali buka kurung B dikurang C tutup kurung akan menjadi A dikali ke B lalu dikurangi dengan hasil A dikali C. Contohnya, 5 dikali buka kurung 7 dikurang 6 tutup kurung sama dengan 5-nya kita kali ke 7 lalu hasilnya dikurangi dengan 5 dikali ke 6, hasilnya sama dengan 5. Selanjutnya, mari kita belajar pembagian dalam bilangan bulat. Kita langsung ke contoh soal aja ya. Karena sedang baik hati, Bu Fitri ingin membagikan kue kepada tetangganya. Kue yang dimiliki Bu Fitri adalah 12 kue. Sedangkan tetangga yang akan diberi kue tersebut ada 6 tetangga. Jika Bu Fitri ingin membagi rata semua kue tersebut, maka masing-masing tetangga mendapatkan berapa kue ya? Jadi seperti ini penyelesaiannya. 12 dibagi 6 diartikan pengurangan 6 terhadap 12 secara berulang hingga tidak bersisa. Dapat ditulis 12 dikurang 6 dikurang 6 sama dengan 0.
6 mengurangi 12 berulang 2 kali. Kata lainnya yaitu 12 dibagi 6 sama dengan 2. Jadi masing-masing tetangga Bu Fitri mendapatkan 2 kue. Nah, dalam pembagian dalam bilangan bulat itu terbagi menjadi 3 pembagian. Yang pertama yaitu pembagian bilangan bulat positif dan negatif. Untuk lebih memahami operasi pembagian bilangan bulat positif dan negatif, simaklah contoh soal di bawah ini. Negatif 3 dikali negatif 4 sama dengan 12. Maka 12 dibagi negatif 4 sama dengan negatif 3. 12 dibagi negatif 3 sama dengan negatif 4. Satu contoh lagi ya, biar kamu makin paham. Negatif 6 dikali negatif 5 sama dengan 30. Maka 30 dibagi negatif 5 sama dengan negatif 6. 30 dibagi negatif 6 sama dengan negatif 5. Jadi, menurut contoh tersebut, dapat diambil suatu kesimpulan bahwa hasil pembagian antara bilangan bulat positif dengan bilangan bulat negatif akan menghasilkan bilangan bulat negatif. Di mana untuk setiap bilangan bulat A dan B selalu berlaku A dibagi negatif B sama dengan negatif buka kurung A dibagi B, tutup kurung. Yang kedua, pembagian dua bilangan bulat negatif. Berikut ini beberapa contoh operasi pembagian dua bilangan bulat negatif. 5 dikali negatif 7 sama dengan negatif 35. Maka negatif 35 dibagi negatif 7 sama dengan 5. Contoh yang kedua, negatif 9 dikali 3 sama dengan negatif 27. Maka negatif 27 dibagi negatif 9 sama dengan 3. Menurut contoh-contoh tersebut, bisa diambil kesimpulan bahwa hasil pembagian dari pembagian dua bilangan bulat negatif yaitu menghasilkan bilangan bulat positif, di mana untuk setiap bilangan bulat A dan B selalu berlaku negatif A dibagi negatif B sama dengan A dibagi B. Yang ketiga, pembagian bilangan 0 dengan bilangan bulat. Untuk memahami operasi pembagian bilangan 0 dengan bilangan bulat, cobalah ingat-ingat kembali operasi perkalian bilangan bulat dengan 0. Untuk setiap bilangan bulat A selalu berlaku A dikali 0 sama dengan 0. Dan 0 dibagi A sama dengan 0. Sehingga dapat dituliskan untuk setiap A bilangan bulat berlaku 0 dibagi A sama dengan 0, dengan A tidak sama dengan 0. Hal tersebut tidak akan berlaku apabila A sama dengan 0, karena 0 dibagi 0 tidak terdefinisi. Pada penjelasan itulah dapat diketahui bahwa hasil bagi antara bilangan sembarang asal bukan 0 dengan bilangan 0, maka hasilnya adalah 0. Nah, sekarang kita lanjut yuk ke penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan. Cara yang digunakan dalam menjumlahkan maupun mengurangkan pecahan adalah dengan menyamakan penyebut dengan aturan seperti di bawah ini. A per B plus minus C per D sama dengan A dikali D karena D merupakan penyebut dari C per D, plus minus C dikali B karena B merupakan penyebut dari A per B, per B dikali D. Ke contoh yuk. 2 per 3 ditambah 1 per 5, maka penyelesaiannya adalah 2 per 3 ditambah 1 per 5 sama dengan 2 dikali 5 ditambah 1 dikali 3 per 3 dikali 5 sama dengan 10 ditambah 3 per 15 sama dengan 13 per 15. Nah, kalau sudah paham penjumlahan, kita lanjut ke soal pengurangan. Jadi ada soal 3 per 4 dikurangi dengan 2 per 5. Penyelesaiannya sama dengan menyelesaikan soal penjumlahan. Bedanya, operasi hitung yang kita gunakan adalah pengurangan. 3 per 4 dikurang 2 per 5 sama dengan 3 dikali 5
kurang 2 dikali 4 per 4 dikali 5 sama dengan 15 dikurang 18 per 20 sama dengan 7 per 20. Selanjutnya, mari kita belajar perkalian dan pembagian bilangan pecahan. 1. Perkalian pecahan. Perkalian pecahan terdapat dua jenis, yaitu A. Perkalian bilangan asli dengan pecahan biasa. Caranya adalah dengan mengalihkan bilangan asli dengan pembilang. Contoh soal ya, biar kamu lebih mudah memahami. Jadi ada soal 3 dikali 2 per 7. Maka kita mengalihkan 3 dengan 2 per 7 sama dengan 6 per 7. Atau kamu bisa memaknai soal tersebut dengan bahwa 3 itu sama dengan 3 per 1. Jadi 3 per 1 dikali 2 per 7. Bentuk soal tersebut sama dengan 3 dikali 2 per 7. Yang B, perkalian dua pecahan biasa. Caranya adalah pembilang dikali pembilang dibagi penyebut dikali penyebut. Atau bentuknya A per B dikali C per D sama dengan A dikali C per B dikali D. Contoh soal ya, 2 per 3 dikali 1 per 2 sama dengan 2 dikali 1 per 3 dikali 2 sama dengan 2 per 6. Nah, setelah kamu memahami perkalian bilangan pecahan, mari sekarang kita belajar pembagian bilangan pecahan. Pada operasi pembagian, cara yang dilakukan adalah dibalik dan diubah menjadi operasi perkalian dengan aturan seperti di bawah ini. A per B dibagi C per D sama dengan A per B dikali D per C sama dengan AD per BC. Yuk langsung ke contoh soal. Hitunglah 1 per 2 dibagi 4 per 5. Penyelesaiannya yaitu 1 per 2 dibagi 4 per 5 sama dengan 1 per 2 dikali 5 per 4 sama dengan 5 per 8.